Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Kita mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kita ini boleh sungguh kita jalankan dengan sepenuh hati, dan kita percaya Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita siapkan hati kita memasuki ibadah. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kalau pada sore hari ini sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memperingati Jumat Agung. Kita boleh memperingati kasih dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kita semua. Dia Allah yang agung, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, tetapi Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu biarlah kita boleh memuji, membesarkan dan meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah penebus kita. Hidupmu
anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh senantiasa memuji dan mengucap syukur karena kasih dan karunia Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami yang harusnya dihukum, kami yang harusnya mati, kami yang harusnya mendapatkan penghakiman yang kekal daripada Tuhan karena segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan bagi setiap kami. Engkau mau datang ke dalam dunia ini menebus setiap kami, membayar lunas setiap dosa dan kesalahan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami saksikan dan boleh kami alami. Hari lepas hari Tuhan menuntun kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh senantiasa bersyukur, senantiasa bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah mungkin setiap persoalan dan pergumulan yang kami harus jalani di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh senantiasa memandang kepada salib Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah mengorbankan nyawa-Mu, Engkau juga Allah yang akan menuntun kami, menolong kami di dalam setiap persoalan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini sekali lagi kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, dan sekali lagi kami boleh diingatkan akan pengorbanan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sekali lagi sungguh-sungguh ya Tuhan diingatkan betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh senantiasa taat dan setia. Ajar kami boleh untuk senantiasa mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya ini boleh menjadi sebuah persembahan yang kudus, yang berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan melalui ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Setiap kita manusia telah jatuh di dalam dosa, tetapi kasih karunia Tuhan berikan bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mau percaya, bagi setiap orang yang mau mengakui dosanya dan mau datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah Tuhan akan menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu biarlah kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kehidupan
dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putri seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dia Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia bukan hanya Allah yang telah menebus kita, mendamaikan kita dengan Bapa, tetapi Dia juga Allah yang menyatakan kasih-Nya, kasih yang dari surga Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang percaya, kasih yang membawa damai sejahtera, kasih yang membawa sukacita bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Mari bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan, sebab kasih-Nya Tuhan telah nyatakan bagi setiap kita, kasih dari surga. Kasih dari Yesus
senantiasa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Firman-Nya dalam Yohanes 15 berkata, tiada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus telah memberikan nyawanya bagi setiap kita karena Kristus melihat kita sebagai sahabat-sahabatnya. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Karena itu biarlah kita boleh senantiasa mengucap syukur, berterima kasih buat salib yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Kasih-Nya, salib-Nya yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Tiba waktunya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Jemaat sekalian, mari kita menundukkan kepala kita, memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami kembali pada momen yang spesial ini ya Tuhan. Kami bisa memperingati betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Engkau mengutus anak-Mu sendiri mati di atas kayu salib bagi kami orang-orang yang berdosa. Kami tidak pantas untuk mendapatkannya, tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah menyerah dan tidak pernah lelah untuk mengejar kami, menaklukkan kami kepada diri-Mu sendiri, sehingga kami bisa merasakan kasih yang sejati. Kami bersyukur untuk momen yang spesial ini, dan secara khusus kami juga mau bersyukur untuk pemberitaan firman yang sebentar akan kami dengarkan. Kami menyadari ini adalah sarana anugerah bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang menyampaikan dan bagi kami umat-Mu yang mendengar. Kami lemah, terbatas dan berdosa. Hati kami condong pada kejahatan, pikiran kami seringkali memikirkan yang tidak-tidak tentang Engkau. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolonglah kami, teduhkan hati kami, tenangkan pikiran kami, supaya kami bisa lebih peka mendengarkan suara-Mu, bisa mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan lebih lemah lembut. Kami berdoa, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah diberitakan terus-menerus kepada hati kami ini ya Tuhan, supaya hati kami terus-menerus dipenuhi oleh kasih kepada Engkau. Karena apalah kemampuan kami untuk mengasihi kalau bukan dari Engkau? Bagaimana kami bisa mengasihi kalau Engkau tidak lebih dahulu mengasihi kami? Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Jemaat Makassar. Luar biasa. Kita berada pada momen yang spesial, momen yang diperingati oleh semua orang Kristen di seluruh dunia dan di segala zaman, yaitu kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saya bersyukur karena saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di momen yang spesial ini. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan dan majelis yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk kesekian kalinya saya ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan untuk itu saya sangat bersyukur sekali. Nah, tema kita hari ini adalah tentang living with questions, hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita mau jujur, hidup kita penuh dengan pertanyaan. Dari pertanyaan yang tidak penting sampai pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang tidak penting itu misalnya ada orang makan, lalu kita tanya, sedang makan ya? Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan orang yang makan tadi. Sudah jelas saudara melihat dia makan, lalu saudara bertanya, sedang makan ya? Kira-kira saudara mengharapkan dia jawab apa? Masakan dia akan menjawab, oh bukan gitu, saya sedang mengetik, oh bukan, saya sedang lari maraton? Ya tidak mungkin, sudah jelas itu makan. Dan saudara tanya, sedang makan ya? Tampaknya ini pertanyaan yang basa-basi saja. Pertanyaan yang tidak penting mungkin, tapi di dalam konteks yang lain mungkin penting untuk mencairkan suasana dan sebagainya. Ada pula pertanyaan yang karena sekadar ingin tahu, tidak ada muatan-muatan emosional di dalam pertanyaan itu. Misalnya ada orang yang bertanya, kira-kira ada berapa spesies ular yang ada di dunia ini? Atau ada orang yang mengatakan, apakah ada oksigen di planet Mars? Apakah ada kehidupan misalnya di planet Jupiter? Mungkin hanya sekedar rasa ingin tahu saja. Kecuali kalau memang dia sudah tidak betah dengan semua orang yang ada di dunia ini dan dia memikirkan untuk melarikan diri hidup di planet yang lain, maka pertanyaan tadi bukan cuma pertanyaan intelektual, tetapi juga menjadi pertanyaan emosional. Ada pertanyaan yang basa-basi yang mungkin tidak seberapa penting, ada pertanyaan intelektual, kita ingin tahu sesuatu. Tetapi juga ada pertanyaan yang terdalam yang menyangkut tentang kehidupan kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang penting, misalnya orang bertanya, untuk apa saya ada di dunia ini? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apa sih sebetulnya yang berharga di dalam dunia ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting yang berkaitan dengan pergumulan eksistensial manusia, tentang keberadaan manusia. Kita sebetulnya ada untuk apa? Nah, hari ini saya tidak membicarakan tentang semua jenis pertanyaan tadi, tapi saya mau membahas tentang sebuah pertanyaan yang lain, yaitu pertanyaan yang sangat dalam sekali
yang seringkali kita kemukakan di hadapan Tuhan ketika kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Ketika kita berada di dalam sebuah situasi yang sama sekali tidak menyenangkan kita, maka kita seringkali bertanya kepada Allah. Kita bertanya, mengapa ini terjadi? Lalu ditambah, mengapa ini terjadi kepada saya? Lalu ditambah lagi, mengapa ini terjadi kepada saya bertubi-tubi? Pertanyaan pertama saja, mengapa ini terjadi, sudah cukup emosional. Mengapa ini terjadi kepada saya, sangat emosional. Mengapa terjadi kepada saya berkali-kali, jelas menjadi pertanyaan yang sangat tidak mudah bagi siapapun. Nah, saya tahu sebagian di antara kita berada dalam situasi seperti itu, terutama pada masa pandemi. Kita melewati pandemi yang begitu panjang. Ada berapa banyak usaha yang hancur, ada berapa banyak pekerjaan yang lepas dari genggaman, ada berapa banyak keharmonisan rumah tangga yang akhirnya terganggu karena sering berjumpa di rumah, sering bertengkar dan sebagainya. Ada berapa banyak kerusakan-kerusakan yang lain yang kita alami selama masa pandemi ini. Dan mungkin di dalam semua penderitaan, di dalam semua kesukaran itu, Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa saya? Mengapa saya dan mengapa ini terjadi berkali-kali pada saya? Kita selalu bertanya karena kita berpikir bahwa kalau kita bertanya dan mendapatkan jawaban, maka persoalan hidup kita menjadi lebih gampang. Tapi coba kita renungkan sebentar. Seandainya toh Tuhan mau memberikan jawaban yang detail tentang semua yang kita tanyakan, pertanyaannya adalah apakah kita mampu memahaminya? Apakah kita mampu memahami semua rencana Allah yang tunggal, yang kompleks, yang kekal, yang semuanya terjadi? Kita tidak mungkin bisa memahami. Walaupun Allah mau menjelaskannya kepada kita, kita tidak mungkin bisa memahaminya karena kita adalah manusia yang terbatas. Bukan cuma kita tidak mampu memahaminya, seringkali malah kita salah memahaminya. Karena kita bukan cuma manusia, tetapi kita adalah manusia yang berdosa. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak condong pada kebenaran Allah. Natur kita berdosa. Kita seringkali mempertanyakan Allah, mempertanyakan penjelasan-penjelasan dari Allah. Kita ingin supaya semua pertanyaan di dalam hidup kita terjawab, dan dengan demikian kita bisa hidup dengan lebih tenang. Tapi ini adalah harapan yang keliru, yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Tuhan sengaja tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Hanya sebagian saja yang Dia buka, hanya sebagian saja yang Dia jelaskan, terangkan kepada kita. Mengapa demikian? Ya karena kalau diterangkan semua juga percuma bagi kita, dan ada alasan lain, yaitu karena Tuhan mau meninggalkan ruang, menyisakan ruang untuk iman. Ketidaktahuan adalah ruang bagi kita untuk melatih iman kita. Kalau segala sesuatunya begitu jelas, maka kita tidak punya opsi yang lain selain percaya pada apa yang ada di depan mata kita. Dan itu bukan iman. Iman berarti menyangkut kehendak bebas. Iman berarti menyangkut sebuah lompatan. Walaupun bukan lompatan di dalam kegelapan, walaupun bukan iman yang buta, tetapi iman menyangkut sesuatu yang tidak kita ketahui, tetapi kita masih bisa berharap kepada Tuhan. Living with questions, itu adalah tema hari ini. Dan saya ingin mengajak kita membaca satu bagian dari penderitaan Kristus di atas kayu salib yang ada di dalam Matius pasal yang ke-27. Mari kita membaca bersama-sama Matius pasal 27. Kita akan membaca mulai dari perikop dengan judul Yesus mati. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-45. Dikatakan demikian, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, lalu mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks yang baru kita baca bersama-sama tentu saja bukan teks yang asing bagi kita. Kita udah berkali-kali mendengarkan khotbah atau membaca bagian ini. Di kayu salib Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini dicatat di Injil Matius dan di Injil Markus, tetapi saya memilih untuk fokus pada Injil Matius. Di dalam bagian ini ketika Yesus berteriak, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, kita melihat ada seruan yang jujur di sana. Ada sebuah pertanyaan yang jujur yang Yesus ungkapkan kepada kita. Kalau saya melihat konteksnya, saya bisa memahami mengapa Yesus bertanya. Walaupun saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tentu saja Yesus bertanya, masa saya yang menjawab? Tapi saya bisa memahami mengapa Yesus mengajukan pertanyaan ini. Karena kalau saudara lihat perikop di atasnya, perikop sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa Yesus itu disalahpahami orang, diadili secara tidak adil, dihukum secara tidak adil. Lalu juga ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus diolok-olok oleh orang. Yesus menghadapi berbagai macam hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dia. Dan bahkan orang yang jahat di sekelilingnya dia, para penyamun, juga mencemooh Yesus. Luar biasa. Para penyamun, orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang yang dianggap dosanya sangat luar biasa, dianggap sebagai orang yang rendah, sampah masyarakat yang perlu dipermalukan dan perlu diberi efek jera untuk orang lain. Jadi disalibkan sampai mati supaya orang lain jera. Dan tidak ada warga negara Romawi yang terhormat yang disalibkan. Ternyata dua penyamun tadi yang sangat berdosa, mereka merasa diri lebih baik daripada Yesus. Mereka mengolok-ngolok Yesus. Mereka mengolok-ngolok Yesus. Baru nanti mungkin pada fase berikutnya, salah satu di antara mereka percaya kepada Yesus. Dan itu dicatat oleh Lukas. Tapi Matius tidak mencatat bagian itu. Matius hanya fokus pada keadaan Yesus di sini. Yaitu Yesus diadili secara tidak adil, Yesus dibawa ke kayu salib, dia dicemooh oleh banyak orang, diolok-olok oleh banyak orang, bahkan para penyamun juga mengolok-olok dia. Dan dikatakan di situ tadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu, menggambarkan latar belakangnya yang sangat cocok dengan keadaan hati Yesus dan cocok pula dengan penghukuman Allah yang sedang dia berikan kepada umat manusia. Kegelapan merupakan salah satu simbol bahwa Allah sedang menghukum umatnya, manusia. Allah sedang menempatkan manusia dalam keadaan yang luar biasa tidak menyenangkan. Dan di tengah situasi seperti itulah Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi yang menarik menurut saya adalah Yesus berseru dengan nyaring. Yesus punya pertanyaan. Iya, dia punya pertanyaan. Tetapi bukan cuma dia punya pertanyaan, tapi kita perlu melihat bagaimana dia menanyakan itu, yaitu dengan suara nyaring. Teks yang kita baca tadi diawali dengan Yesus berseru dengan suara nyaring dan diakhiri dengan Yesus dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Dengan suara nyaring berarti menunjukkan bahwa ketika Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat dalam ini, dia bertanya dengan kekuatan. Saudara tahu Yesus sudah semalaman ditangkap, mungkin dia tidak sempat beristirahat. Pagi dia berkali-kali harus menghadapi proses pengadilan yang luar biasa melelahkan. Dia dipukuli oleh para prajurit, dia harus mengangkat kayunya sendiri, kayu salibnya sendiri sampai dia tidak kuat. Dia harus ada di kayu salib berjam-jam, saudara, di tengah iklim yang begitu panas. Dia ada di sana harus meregang nyawa. Darahnya bercucuran. Saya tidak bisa membayangkan betapa lemahnya Yesus. Tapi ketika Yesus bertanya ini, Yesus bertanya dengan suara nyaring. Dan ketika dia mati dengan suara nyaring. Itu menunjukkan bahwa Yesus ketika mati, dia bukan mati dalam keadaan yang tragis dalam tanda kutip. Seolah-olah itu adalah akhir dari segala-galanya, tapi dia menjalani kematiannya dengan gagah berani, dengan kekuatan yang masih tersisa.
dia bersuara nyaring. Dia bertanya dengan suara nyaring, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa walaupun dia dalam keadaan yang terpuruk begitu rupa, dalam keadaan yang hancur, berada dalam keadaan yang paling bawah, tapi itu tidak membuat semangat Yesus kendor sama sekali. Dia masih punya kekuatan sampai pada bagian akhir. Dia menunjukkan itu kepada kita. Kita mungkin bertanya-tanya tentang Allah. Mungkin kita punya pertanyaan tertentu. Mengapa kita menderita? Mengapa Tuhan tidak menjaga saya dari keputusan yang bodoh? Mengapa Tuhan tidak melindungi saya, melindungi orang yang saya kasihi dan sebagainya? Mungkin kita bertanya semacam itu. Dan itu wajar. Saya juga punya banyak pertanyaan. Tapi ini dia yang harus kita renungkan. Apakah ketika kita bertanya itu, apakah kita bertanya dengan suara nyaring dalam tanda kutip? Suara nyaring. Kita masih punya kekuatan untuk berharap kepada Allah. Bukan pertanyaan yang lambang keputusasaan. Bukan seolah-olah hidup kita itu benar-benar nestapa dan ini adalah akhir dari segala-galanya. Bukan. Tapi pertanyaan yang masih mengandung keyakinan di sana. Pertanyaan yang masih mengandung kekuatan yang khusus yang Allah masih sisakan bagi kita. Itulah mengapa Yesus bertanya dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya dengan suara nyaring pula. Tapi saya juga melihat Yesus bertanya dengan suara nyaring supaya orang-orang mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan dia. Yesus bisa saja menjadikan pertanyaan itu pergumulannya dia pribadi dengan Bapaknya. Bisa saja di dalam hati dia berdoa. Mungkin bisa lebih kusuk, mungkin bisa lebih nyaman bagi dia. Tapi tidak. Dia menyerukan pertanyaan itu supaya kita bisa mendengar dan memberikan respon yang tepat terhadap pertanyaan itu. Makanya dia ucapkan dengan suara nyaring. Jangan sampai kita salah memahami pernyataan Yesus tadi. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Yesus. Ketika Yesus dengan suara keras mengatakan Eli Eli lama sabachthani, mereka berpikir bahwa Yesus memanggil Elia karena kemiripan bunyinya. Padahal sebetulnya tidak. Yesus mengutarakan pertanyaan ini dengan suara nyaring supaya kita bisa mendengar pertanyaan itu. Dan supaya kita bisa tahu apa yang ada di dalam pertanyaan itu. Kita bisa memahami mengapa Yesus bertanya sehingga kita bisa menyikapinya dengan cara yang benar. Dan itulah yang saya harapkan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kita bisa belajar sesuatu dari pertanyaan Yesus. Karena jujur saja, dia bisa saja mengutarakan itu dalam hati. Dia bisa saja bertanya dengan lirih antara dia dengan Bapaknya. Saya lebih suka kalau punya masalah, saya lebih suka bicara dengan Allah dalam kesendirian. Saya lebih suka berdoa kadangkala tidak mengeluarkan kata-kata, cuma air mata saya yang jatuh terus menerus, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bisa saja Yesus tidak mengungkapkannya karena keadaannya yang begitu berat, sehingga kadangkala kita itu melihat bahwa keadaan kita melampaui kata-kata. Kita tidak mampu mengutarakannya dengan kata-kata tertentu karena keadaan kita begitu beratnya. Tapi sekali lagi, seperti yang saya bilang, Yesus memutuskan untuk bertanya dengan suara nyaring supaya kita bisa mendengar pertanyaan itu, supaya kita bisa belajar sesuatu dari pertanyaan itu, dan supaya kita juga bisa menyikapi pertanyaan itu dengan baik. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari pertanyaan Yesus ini? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Suara yang pertama yang kita pelajari dari pertanyaan ini adalah ini merupakan pertanyaan yang muncul dari sebuah pergumulan emosional. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari sebuah pergumulan yang bersifat emosional, bersifat sangat personal sekali. Biasanya Yesus menyebut Allah itu dengan Bapa. Hubungan dia adalah Bapa dan Anak. Di dalam Allah Tritunggal, satu Allah menyatakan diri dalam tiga pribadi. Pribadi yang kedua dan yang pertama, hubungannya seringkali digambarkan sebagai Bapa. Bahkan di tengah-tengah momen yang tidak menyenangkan seperti Yesus ditolak, di kota-kota besar, di Matius pasal yang ke-11, Yesus tetap datang kepada Allah dan menyebutnya sebagai Bapa. Tapi di bagian ini dia menyebutnya Allah. Allahku,
Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seolah-olah penggunaan kata Allah di sana tepat sekali. Karena memang tidak ada kedekatan di sana. Karena ada sesuatu yang terjadi di situ. Yesus menanggung dosa umat manusia. Seluruh dosa umat manusia ditanggungkan di atas dia, dan Yesus menanggung hukuman itu. Dan kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, maka kita akan tahu inti dari neraka adalah dipisahkan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dosa adalah pemisah antara manusia dengan Allah. Hukuman di neraka adalah manusia dipisahkan sejauh-jauhnya dari Allah. Tidak ada kasih karunia Allah di sana. Seringkali orang bertanya kepada saya, Allah ada tidak di neraka? Jawaban saya sederhana sekali. Allah itu lebih besar daripada semua tempat, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Allah tidak bisa tidak ada di satu tempat. Tetapi kehadiran Allah di neraka itu bukan kehadiran secara relasional dengan semua kebaikan, kemurahan, dan sebagainya. Allah absent di neraka dalam tanda kutip. Absent dalam arti kemurahannya, semua kebaikannya tidak ada di tempat itu. Dan itulah hukuman neraka. Yesus menanggung itu ketika dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara bisa bayangkan seandainya satu orang berdosa menanggung dosanya sendiri di neraka, itu sudah merupakan hukuman yang sangat berat sekali. Makanya untuk menggambarkan neraka, Alkitab menggunakan beberapa kiasan. Di neraka ada api yang panas yang tidak pernah padam. Di neraka adalah kegelapan yang paling gelap. Di sana ulatnya tidak bisa mati, dan begitu banyak kiasan-kiasan yang lain. Karena satu kiasan tidak cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya penderitaan di neraka karena tidak ada Allah di sana. Itu satu orang menanggung hukumannya sendiri. Bagaimana dengan Yesus yang menanggung dosa umat pilihan? Menanggung dosa saya dan dosa saudara. Betapa banyaknya yang harus dia tanggung. William J. T. Shedd pernah mengatakan kalau satu orang saja menanggung dosanya sendiri itu sudah luar biasa mengerikannya. Apalagi Yesus yang harus menanggung dosa semua orang pilihan. Saudara, penderitaan Yesus adalah penderitaan yang sangat luar biasa, yang bersifat personal antara dia dengan Bapaknya. Dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Nah, saya bisa memahami itu karena dua anak saya kuliah di tempat yang cukup jauh. Ketika saya mengantar mereka ke bandara, saya bisa merasakan kehilangan itu. Padahal saya tahu kehilangannya cuma sebentar saja. Tiap hari juga kami akan vid call. Saya bisa mengecek keadaan mereka. Mereka selalu memberi kabar kepada saya dan istri keadaan mereka seperti apa. Kalau terjadi apa-apa juga saya bisa ke sana. Mereka bisa pulang ke sini. Saudara, tapi itu pun sangat berat. Itu pun sangat berat. Perpisahan yang bukan karena pertikaian. Perpisahan karena keharusan menempuh studi. Perpisahan yang memang kelihatan indah karena menyekolahkan anak ke tempat lain. Luar biasa itu anugerah Tuhan. Bisa menyekolahkan anak saja adalah anugerah Tuhan. Tapi saya melihat di tengah perpisahan yang menyenangkan itu tetap sama sekali tidak menyenangkan. Bagaimana dengan yang dialami oleh Yesus? Dia terpisah dari Bapaknya. Bahkan dia tidak menyebut sebagai Bapa, menyebut sebagai Allahku, Allahku. Pertanyaan ini pertanyaan emosional yang sangat personal sekali. Apakah tidak ada nuansa intelektual di balik pertanyaan ini? Ya jelas ada juga. Itu nanti kita akan lihat di poin-poin berikutnya. Tetapi di sini saya ingin menyoroti hal yang penting. Sebetulnya yang ditanyakan di sini bukan masalah pertanyaan intelektual sebetulnya. Karena Yesus tahu dari awal dia datang ke dunia untuk apa? Yaitu untuk menanggung dosa manusia. Dia juga tahu pada waktu dia menanggung dosa manusia, maka dia akan mengalami keterpisahan dari Allah. Dia jelas tahu di Taman Getsemani, satu pasal sebelum pasal kita hari ini, Matius 26, Yesus berdoa di Getsemani dan dia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Jadi sebetulnya Yesus tahu dalam tanda kutip. Makanya saya mengatakan ini bukan pertanyaan intelektual, tapi lebih ke arah pertanyaan
emosional. Yesus datang kepada Bapaknya dan dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saya percaya di antara kita juga punya pertanyaan yang lebih emosional daripada intelektual. Ketika kita menderita, kita sebetulnya tahu kok Allah mengerjakan kebaikan. Ketika kita tanya kepada Allah, "Mengapa ini terjadi kepada aku?" Jujur, kita sebagai orang Kristen kita tahu mengapa semua terjadi dalam diri kita, yaitu Allah mengerjakan kebaikan bagi kita. Bahkan di tengah situasi yang buruk sekalipun, kita tahu Allah mengerjakan kebaikan. Siapa yang tidak tahu kebaikan yang Allah kerjakan kepada Ayub misalnya, kepada Yusuf misalnya, kepada Paulus misalnya, dan kepada kita semua? Sebetulnya kita tahu karena kita sudah pernah menjalani masa-masa suram bersama dengan Allah, dan kita menengok ke belakang, kita bisa mengatakan, wow, Allah itu luar biasa ya. Di tengah situasi yang buruk, dia mengerjakan sesuatu yang baik. Tapi ketika kita sekarang mengalaminya lagi, kita tetap punya pertanyaan lagi. Berarti pertanyaan kita lebih ke arah emosional daripada intelektual. Dan itulah yang sering saya temui dalam konseling saya kepada jemaat. Mereka sebetulnya tahu suami istri bertengkar misalnya. Apakah mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan? Tahu kok. Seringkali saya bertanya kepada jemaat saya, dalam situasi seperti ini kira-kira firman Tuhan mengajarkan kamu apa? Bisa kok jawab dengan lancar. Tapi tetap saja mereka punya pertanyaan. Tapi mengapa nggak selesai-selesai? Tapi mengapa cuma aku saja yang harus mengalah? Mengapa? 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 Pertanyaannya bukan karena ingin tahu, tapi lebih ke arah pertanyaan emosional. Kita tidak bisa terima dengan keadaan kita. Yesus ketika berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang pertama ini adalah pertanyaan emosional yang personal. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus tidak bisa menerima keadaannya, dia terima, beda dengan kita. Tapi walaupun dia rela menerima keadaan itu, belum tentu pergumulan emosionalnya menjadi pergumulan yang mudah. Tidak kok saudara. Ketika saya difitnah orang misalnya, nama baik saya dirusak orang di luaran misalnya, saya tahu saya harus bersikap seperti apa. Saya sudah melakukannya, bahkan saya berdoa, saya memberkati orang itu. Bahkan kalau ada kesempatan, pernah beberapa di antara mereka saya ajak makan, saya kirim makanan dan sebagainya. Saya mencoba untuk melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tapi kalau saudara bertanya kepada saya, apakah itu dilakukan dengan mudah? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Tetap ada hati yang tidak bisa terima karena kedagingan. Tetap ada rasa sakit di sana, walaupun sudah dibereskan. Tetap membawa ketidaknyamanan. Dan itulah saya dan itulah saudara semua. Kita punya pertanyaan yang seringkali lebih emosional daripada intelektual. Kita punya pertanyaan yang sifatnya personal, bukan pertanyaan yang sifatnya teoritis. Bukan itu. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari pertanyaan Yesus di sini? Yang kita pelajari dari pertanyaan Yesus di sini adalah pertanyaan ini menyiratkan keyakinan kepada Allah. Pertanyaan ini menyiratkan keyakinan kepada Allah. Sekilas kalau kita membaca bagian ini, secara khusus membaca pertanyaan Yesus, mungkin kita bingung. Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus memiliki keyakinan di balik pertanyaan itu? Tapi kalau kita menyadari bahwa ketika Yesus memberikan pertanyaan ini, tahukah kita bahwa Yesus sedang mengutip Mazmur 22? Yesus mengutip Mazmur pasal 22, dan yang menarik, bagian di Mazmur 22 yang dia kutip adalah ayat yang pertama. Dan kalau itu belum terlihat menarik bagi Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahu bahwa Mazmur 22 termasuk salah satu Mazmur yang berkali-kali dipakai, dikutip sebagai Mazmur mesianis oleh para penulis Perjanjian Baru dan dikenakan pada waktu Yesus mengalami penderitaan dan penyaliban. Berapa kali coba di dalam Mazmur 22 itu orang melihat kesengsaraan Yesus dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Orang membuang undi atas pakaiannya, dan masih ada beberapa yang lain. Semua itu merupakan kutipan dari Mazmur 22.
Apa yang Yesus jalani selama masa penderitaan sampai penyaliban, dia menggenapi beberapa nubuat mesianis yang ada di Mazmur 22. Dan apakah kebetulan ketika dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat tadi merupakan kutipan dari bagian awal Mazmur 22. Seolah-olah Yesus mau berkata begini, aku mati, aku menjalani semuanya ini sampai ke kayu salib, karena aku menggenapi rencana Allah. Menggenapi nubuat-nubuat mesianis yang ada di dalam Mazmur 22. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan bahwa sebagaimana pemazmur di sana, di tengah keterpurukannya, dia masih beriman, yakin, menyandarkan diri kepada Allah. Dan di akhir Mazmur 22 dikatakan bahwa Allah meninggikan dia. Keadaannya berubah dari keterpurukan menuju kepada kemuliaan. Demikian pula Yesus. Ketika dia mengajukan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang berbau ketidakpercayaan. Ini bukan pertanyaan yang bernuansa keputusasaan, bukan. Ini adalah pertanyaan yang di dalamnya ada keyakinan kepada Allah. Keyakinan bahwa rencana keselamatan Allah, rencana Allah yang lain tidak mungkin gagal. Yesus sadar ketika dia berteriak ini, Yesus sedang menggenapi rencana Allah yang sudah diungkapkan sebelumnya di dalam kitab suci. Nah, saudara, itulah yang seharusnya menjadi sikap saya dan saudara. Ketika kita menghadapi penderitaan yang berat, kita harus meyakini bahwa Allah punya rencana di balik itu. Dan Alkitab berkali-kali menunjukkan kepada kita berbagai macam contoh di dalam Alkitab. Saya tadi sudah menyebutkan Ayub, Yusuf, Paulus, dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka menghadapi situasi yang buruk, tapi kita melihat di tengah situasi yang buruk, Allah mengerjakan kebaikan. Nah, bentuk kebaikannya berbeda-beda, tapi satu hal yang sama adalah kebaikan-kebaikan itu bukan untuk kenyamanan kita. Kebaikan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, menunjukkan kepada orang lain bahwa rencana-rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Allah mengerjakan kebaikan, Allah punya rencana di dalam hidup kita. Kita meyakini di dalam pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga, God foreordained whatsoever comes to pass. Allah telah menetapkan sebelumnya segala sesuatu yang akan terjadi, dan itu seharusnya menjadi pegangan kita. Kita punya pertanyaan, yes, kita punya pertanyaan. Kita tidak paham tentang beberapa hal, yes, itulah pengalaman semua orang, termasuk pengalaman orang-orang yang percaya kepada Allah. Tapi kita beda dengan orang-orang lain yang punya pertanyaan yang sama, yang tidak berada di dalam Allah. Kita meyakini bahwa di balik pertanyaan kita ada keyakinan di sana. Kita meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang Allah sedang kerjakan di balik semua penderitaan, semua kesusahan kita. Kita tetap boleh bertanya kok. Saya juga seringkali bertanya, mengapa ya Tuhan? Aku kok sakit sih? Tuhan, mengapa Engkau tidak melakukan ini? Saya bertanya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu bukan berarti saya tidak percaya kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan ungkapan emosi saya yang paling dalam kepada Tuhan. Dan ketika saya mengungkapkannya, saya masih percaya bahwa God is in control. Allah sedang melakukan kebaikan di dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, pertanyaan ini bukan cuma pertanyaan emosional yang personal. Pertanyaan ini bukan cuma pertanyaan yang mengandung keyakinan kepada Allah, tetapi juga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengandung misteri di dalamnya. Ada misteri di dalamnya. Memang ada pergumulan intelektual di sini, terutama bagi kita, bukan bagi Yesus, tetapi terutama bagi kita. Di dalam Allah Tritunggal ada kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Yesus mengungkapkan itu di dalam doa syafaatnya yang terakhir yang ditulis di dalam Yohanes 17. Sebelum dunia dijadikan, Dia dan Bapa saling mengasihi. Allah itu cuma satu, menyatakan diri dalam tiga pribadi yang saling mengasihi. Kita tidak percaya tiga Allah, kita percaya satu Allah di dalam tiga pribadi yang begitu intim satu dengan yang lainnya. Yesus tahu kehendak Bapanya.
Apapun kehendak Bapaknya dia tahu, yang dia katakan dari Bapa, yang dia lakukan dari Bapa. Begitu luar biasanya. Tapi ada satu momen, yaitu ketika dia ada di atas kayu salib, ketika semua dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara ditanggungkan di atas bahu Yesus. Allah melihat Yesus, Bapa melihat anaknya, dan Bapa memalingkan muka. Bapa melihat anaknya dan Bapa memalingkan mukanya, sehingga anaknya bertanya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, ini adalah ungkapan-ungkapan yang mengandung misteri di sana. Misteri keterpisahan di dalam diri Allah Tritunggal yang kita nggak bisa pahami. Apakah nanti di surga kita akan paham? Saya tidak tahu. Mungkin saja kita bisa paham, tapi mungkin saja ini akan terus menjadi misteri yang akan kita rayakan terus-menerus sebagai bagian dari ucapan syukur kita atas kebesaran kasih-Nya. Misterinya bukan cuma keterpisahan di dalam diri Allah Tritunggal, tetapi juga misterinya itu terlihat dari bagaimana Allah bisa mati. Bagaimana Allah bisa mati? Allah tidak bisa mati. Allah itu kekal, immortal. Allah ada sejak kekal dan akan terus ada. Dia tidak terikat oleh waktu, dia tidak terikat oleh apapun di luar dirinya. Tapi bagaimana bisa Allah mati bagi kita? Allah mengambil tubuh manusia, bukan cuma tubuh, natur manusia. Dia ambil natur manusia supaya Allah bisa mengalami kematian. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang mati di atas kayu salib itu? Kalau yang mati hanya kemanusiaan Yesus, maka apa yang Yesus korbankan di sana nilainya tidak bisa sempurna, tidak bisa mencakup untuk banyak orang, karena satu orang tidak bisa menebus nyawa sesamanya, apalagi satu orang menebus nyawa begitu banyak orang pilihan. Tapi kalau kita mengatakan Allahnya ikut mati, maka kita mengalami kesulitan. Bagaimana Allah bisa mengalami kematian? Ini adalah sebuah misteri, bukan berarti tidak bisa dijelaskan, bisa. Wayne Grudem memberikan penjelasan yang menurut saya cukup baik. Hakikat Allah, hakikat manusia menyatu di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Logos. Yang mengalami kematian itu adalah kemanusiaan Yesus dan pribadinya, tentu saja. Pribadi Logos ini mengalami kematian, padahal pribadi Logos ini juga memayungi hakikat Allah dan hakikat manusia dalam diri Yesus. Hakikat ilahi dan hakikat manusiawi, hakikat insani disatukan di dalam diri pribadi Logos. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa Yesus mengalami kematian, kita sedang mengatakan pribadi Logosnya bersama dengan kemanusiaannya mengalami kematian. Tapi bagaimanapun juga pribadi Logos ini juga memayungi hakikat ilahinya dia. Sehingga dalam taraf tertentu, kematian Yesus bukan cuma kematian seorang manusia, tetapi kematian Allah juga dalam tanda kutip. Tapi bukan berarti naturnya Allah yang mengalami kematian, karena Allah tidak bisa mati, tetapi natur ilahi ini merasakan kematian melalui pribadi Logos yang memayungi dua hakikat Yesus. Bagi saya penjelasan ini sangat masuk akal, sangat konsisten dengan seluruh Alkitab. Tapi kalau saudara tanya kepada saya, apakah jawaban ini memuaskan, menjawab dengan tuntas misteri yang ada di balik semuanya ini? Jawaban saya adalah tidak. Ada misteri keterpisahan di dalam diri Allah Tritunggal. Ada misteri bagaimana Allah mati bersama dengan kemanusiaan Yesus. Allah yang tidak bisa mati mencicipi kematian di dalam kemanusiaan Yesus melalui pribadi Logos. Saya tidak menuntut Allah untuk memberi penjelasan tentang hal ini. Kalau nanti saya dibuat jelas di surga, puji Tuhan. Kalau tidak, berarti Allah memberi kesempatan, alasan bagi saya untuk memuji Dia. Karena kalau kita memuji sesuatu, memuji pribadi Allah, itu berarti karena kita mengagumi karyanya, mengagumi pribadinya. Nah, kalau kita mengagumi, berarti ada unsur kita tidak bisa memahami, ada unsur misteri di baliknya. Kita menjadi kagum karena kita tidak mungkin bisa memahami, apalagi kita meneladaninya. Itu benar-benar berada jauh di atas kita, dan itu adalah alasan yang baik bagi kita untuk memuji Allah. Saudara, saya tahu sebagian di antara saudara sedang berada dalam situasi yang begitu buruk sehingga saudara punya banyak
pertanyaan. Dan saudara merasa baru tenang kalau semua itu dijawab. Tapi saya ingin berkata kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Jangan mencari jawaban atas segala sesuatu. Karena itu akan memperburuk keadaan kita. Bukan berarti saudara tidak boleh bertanya. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh kritis mempertanyakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Saudara harus berpikir kritis dan menanyakan. Tetapi maksud saya adalah begini, saudara. Tidak semua hal ada jawabannya. Saudara boleh bertanya. Boleh bertanya, tapi saudara harus tahu kapan saudara berhenti bertanya. Dalam arti berhenti bertanya untuk mencari jawaban intelektual. Tetapi kalau saudara mau terus bertanya sebagai sebuah ungkapan emosional personal saudara, tidak masalah. Seni meratap itu baik bagi orang-orang percaya. Pemazmur meratap di hadapan Allah berkali-kali. Kita juga harus membiasakan diri ketika kita tidak bisa memahami sesuatu, kita meratap di hadapan Tuhan. Bukan menuntut penjelasan intelektual right away saat itu juga atau ke depan, bukan. Tapi lebih ke arah kita jujur dengan perasaan kita, dengan kehancuran kita. Bukankah Allah mengatakan Allah suka dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk redam, Allah tidak akan pandang hina. Allah suka ketika kita datang kepada Dia mengungkapkan pergumulan-pergumulan personal, pergumulan-pergumulan emosional kita. Kita meratap di hadapan Dia, tapi di tengah ratapan kita pastikan kita masih punya keyakinan kepada Allah. Yang saya lakukan adalah ketika saya meratap di hadapan Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan untuk beberapa hal di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya selalu berkata, tapi Tuhan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Aku tahu aku aman-aman saja, tapi hatiku tetap bergejolak. Aku tahu aku aman-aman saja, tetapi aku tetap ingin mengajukan pertanyaan. Dan saya tahu Tuhan tidak keberatan. Yang penting kita masih menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan yang penting kita jangan punya pikiran bahwa persoalan kita akan menjadi lebih mudah kalau kita mendapatkan semua jawabannya. Justru di tengah ketidaktahuan, Tuhan ingin menguji iman kita. Tuhan memberi ruang supaya kita bisa melatih iman kita di tengah ketidakpastian dan ketidaktahuan. Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, aku percaya, aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Itulah Injil. Di dalam Injil, semua pergumulan emosi kita yang tidak mudah direngkuh oleh Yesus Kristus. Di dalam Injil, kita mendapatkan pengharapan bahwa Allah bekerja sesuai dengan rencananya. Kematian diikuti dengan kebangkitan, keterpurukan diakhiri dengan kemuliaan. Dan itulah Injil. Kita semua yang berada di dalam Injil akan mengalami hal yang sama. Dan di dalam Injil juga disisakan misteri-misteri bagi kita. Bagaimana Allah bisa mengasihi kita tanpa syarat. Bagaimana Allah bisa mengasihi kita tanpa menuntut kita melakukan ini itu terlebih dahulu. Dia menerima kita apa adanya. Bahkan Dia tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mengubah kita menjadi sesuai dengan gambaran anaknya. Bagaimana bisa Allah akhirnya mati untuk kita, orang yang berdosa. Seperti ada satu himne, lirik himne yang sangat terkenal, salah satu yang saya sukai. Amazing love, how can it be that thou my God should die for me. Amazing love, how can it be that thou my God should die for me. Kasih yang ajaib. Bagaimana bisa bahwa Engkau Allahku, Engkau harus mati bagiku. Dan itulah Injil. Dan Injil inilah yang memberi saudara kekuatan untuk tetap bertahan di tengah penderitaan. Walaupun saudara merasa Allah sedang meninggalkan saudara, tapi Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih, kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka yang sedang berada dalam penderitaan yang begitu rupa, dalam kesukaran hidup yang tidak terkatakan, di tengah keadaan yang mungkin mereka sendiri
malas untuk bercerita kepada banyak orang, karena banyak orang tidak mungkin bisa memahami betapa dalamnya luka, betapa dalamnya kesedihan di dalam hati mereka. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, di momen yang spesial ini Engkau berbicara kepada mereka. Hamba-Mu berdoa Roh Kudus, kiranya Engkau berbicara secara khusus terus menerus kepada mereka ya Tuhan. Yakinkan mereka bahwa it's okay bagi mereka untuk datang kepada Tuhan dengan jiwa yang remuk redam, dengan hati yang hancur, meratap di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang hina semuanya itu. Dan tolonglah supaya mereka datang dengan pertanyaan, tapi sekaligus dengan keyakinan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Allah sedang merealisasikan rencananya yang ajaib di dalam hidup mereka. Dan tolonglah mereka ya Tuhan, di tengah ketidaktahuan, karena memang ada banyak misteri di dalam kehidupan ini, misteri di dalam Injil. Kiranya mereka tetap tenang di dalam Tuhan, bersyukur karena di dalam misteri ada alasan bagi mereka untuk memuji Tuhan, untuk mengagumi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Engkau terus membakar hati kami dengan kasih Kristus yang sudah mau mati bagi kami, yang sudah mau merengkuh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam hidupnya bagi kami. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh duduk semeja dengan Tuhan Yesus, mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus ini, biar pujian ini boleh mengarahkan kita dengan sepenuh hati menerima perjamuan kudus. Kita angkat pujian dekat ke salib. Bait kedua, saya mohon kesediaan kita semua untuk bangkit berdiri.
sama-sama membaca bacaan bertanggapan untuk mengarahkan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian jauh bacaan bertanggapan yang mengarahkan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mempersilakan saudara untuk duduk kembali. Saudara, perjamuan kudus bukanlah perjamuan seperti biasa kita makan dan minum. Perjamuan ini disebut kudus karena perjamuan ini adalah perjamuan untuk mengenang penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah menerima baptisan kudus, saudara boleh menerima perjamuan kudus. Dan bagi saudara yang belum menerima baptisan kudus, nanti ada waktunya saudara akan menerima perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya akan mengarahkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, demikian firman Tuhan yang mengarahkan kita. Marilah kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak semua saudara untuk bangkit berdiri. Kita dengan sepenuh hati kita mengakui dosa-dosa kita semua di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, inilah kami yang mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau yang Maha Kasih akan mengampuni dosa yang kami akui di hadapan-Mu. Ataupun kami tidak ingat dosa kami, ya Tuhan, yang kami tidak akui pada saat ini, tetapi kami percaya dengan sepenuh hati kami ketika kami meminta ampunan-Mu, ya Tuhan, mengakui semuanya, ya Tuhan, yang kami ingat atau tidak kami ingat, Engkau yang Maha Kasih, Engkau yang mengampuni semua dosa-dosa kami, sehingga melayakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia bersama-sama dengan murid-Nya makan perjamuan. Dan pada malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, lalu kemudian Dia mengucap berkat atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus juga mengambil cawan. Dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita ambil roti di tangan kita dan kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Mari saudara, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, kita menerima roti ini. Dan mari kita ambil cawan, kita angkat tinggi-tinggi, dan mari dengan penuh ucapan syukur kita menerima cawan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mengingat Tuhan kembali. Kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mengikuti perjamuan kudus ini, menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami semua. Kami percaya semua pengakuan doa kami diterima oleh Tuhan, pengakuan dosa kami diterima oleh Tuhan, dan juga pengampunan yang kami minta di hadapan Tuhan, Tuhan juga mengampuni kami. Dan kami percaya Tuhan yang melayakkan kami menerima perjamuan kudus ini, Tuhan juga yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua. Ajarilah kami sungguh menghargainya, dan kami boleh sungguh mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Dan bersyukur kita juga boleh menerima perjamuan kudus, dan biarlah semuanya ini boleh sungguh memberkati kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Yakub Tri Handoko. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dengarkan boleh memberkati saudara semua. Dan saudara, persembahan renovasi dari gereja kita terkumpul sebanyak 180 juta rupiah, dan dana renovasi itu menelan biaya sekitar 1 miliar. Saya percaya kita semua boleh mendukung renovasi dari gereja kita, sehingga gereja kita boleh sungguh menjadi satu gereja yang nyaman untuk beribadah, dan sungguh semua jemaat boleh beribadah dengan khusyuk di dalamnya. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.